Aku nikah udah 2 kali, dan yang kedua ini yang lebih banyak, lika-likunya, Mm-mm. tetapi ada, plus minusnya dari pernikahan aku yang kedua, Mm-mm. gitu. Kalau yang pertama itu nikah bisa dibilang keterpaksaan karena pernah aku diguna-guna sama keluarga mantan pacar Mm. selama 4 bulan. Mm-mm. Gitu, sampai aku dibawa ke daerah Cianjur Selatan untuk pengobatan karena memang udah nggak bisa ngapa-ngapain, untuk bekerja juga udah nggak bisa, kayak gitu-gitu. Emang gejalanya apa? Gejala pertama untuk sebelum aku nikah sama yang pertama itu, abis putus itu aku pernah pacaran sekitar 4 tahun. 4 tahun mau ke 5 tahun lah, 4 tahun lebih, mau ke 5 tahun. Terus tiba-tiba si laki-lakinya ini kayak selingkuh gitu, selingkuh. Terus putus, pas putus, sebelum putus aku sempet ngehadirin untuk acara wisuda dia di hari Rabu. Di hari Rabu. Nah, Kamisnya, di hari Kamisnya itu masih belum keadaan apa-apa. Belum ada keadaan apa-apa. Pas di hari Jumatnya itu aku sempat sakit. Tapi apakah itu langsung kamu kayak seuzon gitu sama Enggak, dia? karena kan keluarganya suka, keluarga dari mantan pacar itu suka kayak ke pengobatan-pengobatan yang katanya buhaja gitu, pakai yang harus pakai apa, ayam hitam gitu, kayak gitu-gitu. Dulu aku nggak pernah ngerti itu harus kambing, harus ayam ayam hitam kayak cemani kayak gitu. Jadi maksudnya kamu dipelet atau disantet atau apa? Kayak kata yang ngobatin aku itu kayak dijadiin tumbal Buat buat dia punya usaha. buktinya apa kalau misalnya kamu Dia jadi tumbal? buktinya aku cerita panjang dulu ya. Jadi pas aku sebelum dia wisuda itu, keluarganya tuh pernah minta sama aku untuk beliin ayam cemani sama kambing, tapi pakai uang mereka. Pakai uang mereka Bilangnya untuk apa? beli ayam hitam, cemani sama kambing yang nggak boleh ditawar. Bilangnya Untuk karena dia udah wisuda. Karena dia udah lulus S1 wisuda di salah satu fakultas di Jakarta gitu kan. Terus udah gitu, kedua cemaninya itu nggak boleh ditawar, harus aku yang beli, tapi pakai uangnya uang mereka gitu. Harus belinya di daerah rumah aku di Tangerang. terus? Oke, akhirnya kita beli nih. Terus beli, papaku sampai bingung, kok harus beli ayam cemani untuk apa gitu kan. Nggak tahu, pokoknya disuruh beli harus aku gitu kan. Udah, Terus? setelah singkat cerita dia wisuda gitu kan, di hari Rabu sama Kamis itu aku nggak kenapa-napa ya. Nah, di hari Jumat pas kambing itu udah ada di rumah dia, di hari Jumat itu tiba-tiba nggak bisa bangun. Ternyata sakit, aku tuh sakit. Pokoknya ininya tuh panas, nggak bisa bangun. Bener-bener ada di kasur. Bener-bener pengennya tuh apa sih, dingin lah Masuk hawanya. angin kali. Enggak, udah dikerap, udah di apa, udah semuanya. Mungkin Akhirnya kamu lagi dapet. enggak, akhirnya ke dokter. Kalau aku kan orangnya positive thinking Iya. ya. Akhirnya awalnya memang positif thinking karena aku udah dibawa ke rumah sakit, keluargaku bingung nih. Di ronsen nggak? Di ronsen semua bagus. Terus yang lucunya setiap jam 3 sore sampai malam itu badan panas. Badan panas. Setiap di ukur suhu sama si suster gitu ya, sama perawatnya, itu normal. Tapi badan aku panas. Hawa panas, itu panas banget. Terus udah gitu, udah seminggu di rumah sakit Tangerang. Dokternya bilang, ini nggak ada penyakitnya. Gitu kan, ini nggak ada penyakitnya. Terus sampai ibuku minta air doa gitu ke ustadz gitu kan. Baru mendingan. Pas udah pulang ke rumah, bawaannya tidur nggak mau di kasur. Maunya di lantai. Terus ada teman ibuku yang datang dari Surabaya. Tiba-tiba dia datang aja, pengen aja ke rumah katanya. Pengen aja ke rumah. Cuma diginin doang, Kak. Dipegang salaman gitu. Terus aku pingsan. Dan nggak tahu langsung. Belum makan. Beda kalau belum makan. Dan akhirnya Soalnya maaf, aku soalnya bener-bener
ngelihat ya. bukti gitu loh. Terus Maksudnya gini, kan kalau misalnya itu kalau itu nggak benar kan jatuhnya fitnah iya, ya gitu loh. Terus akhirnya apa? Pas udah diobatin sama teman ibuku ini, namanya dibilangnya Pak Gondrong kan ya. Bilangnya ini si kakak tuh udah berapa kali beli ayam cemani, udah berapa kali diobatin gitu kan. Obatin apa? Ibuku kan bingung kan. Terus kenapa dia harus beli ayam cemani katanya? Pernah nggak ke tempat makam-makam yang dibilangnya makam-makam syekh katanya gitu, yang di daerah Banten katanya gitu kan. Kan ini kan dia nggak tahu kan, nggak tahu seluk-beluk aku pernah dekat sama orang, terus orangnya ini orang Banten gitu kan. Terus pas aku sadar, pernah nggak kamu ke makam syekh ini gitu kan? Kok tahu kataku gitu. Kamu pernah nggak ke sana berapa kali katanya gitu. Adalah lebih dari 3 kali aku bilang gitu kan. Terus Emang kalau orang Banten kenapa? Soalnya pasti ada yang nonton orang Banten nih. Orang Banten emang kenapa? Katanya Terkenal kan- dengan ini. iya katanya kan magicnya kuat. Mungkin gak semua ya. Iya, magicnya Percaya kuat. nggak percaya. Terus akhirnya pas udah kayak gitu, mau ngapain kamu ke sana katanya? Iya soalnya kan dia mau apa? Udah kelulusan katanya gitu kan. Terus Pokoknya pertanyaan aku, kenapa kamu yang dijadikan tumbal? karena kalau kata yang ngobatin aku di Cianjur Selatan, aku tuh masih virgin katanya, masih Kamu masih virgin? waktu itu kemarin. Sekarang udah Karena udah anak 3. Oh, udah anak 3. Dan kalau yang kemarin iya gitu kan, karena buat usaha dia kan usahanya usaha kayak banyak gitu Kak, buat ngamen-ngamen gitu, usaha musik gitu. Kayak agensi pengamen Iya, gitu. jadi yang saya Gila, masa usaha agensi aja pakai tumbal sampai gitu? iya, terus kayak itu beneran emang kayak gitu. Karena banyak kan, terus sampai aku tuh yang ya udah, terus itu setelah putus ya, kejadian setelah putus kan. Udah, terus akhirnya karena satu syaratnya itu karena aku udah 4 bulan lebih harus nikah supaya lepas, karena menurut si kiainya ini kalau misalnya aku nggak buru-buru dilepasin sama si goibnya ini, hilanglah aku. Itu di tahun 2011, 2010, 2011. Itu antara 2010 2011 aku Terus lupa. dilepasin goibnya. Nah, dengan cara aku nikah Dengkas dengan orang yang sebenarnya dekat sama aku tapi belum pacaran, Kak. Ngerti gak? Jadi untuk ngilangin itunya harus nikah. Iya. Terus aku gitu. nikah tuh sama dia. Papaku juga nggak nyari tahu dulu temen dekatku ini punya istri apa enggak, karena dia ngakunya ke orang tuaku itu satu gedung tapi beda kantor, cuman dia duda gitu kan. Akhirnya aku dinikahin lah karena dia memang pengen serius sama aku gitu kan. Yang bilang harus nikah itu siapa untuk Dari melepaskan? kiainya. Kiainya sendiri. Setelah kamu nikah, kamu merasa sembuh? Nah, aku nikah itu pas ijab, aku ingat banget ijab kabul tuh hari apa ya? Hari Rabu apa Selasa, aku lupa pokoknya. Setelah ijab kabul tuh, kan dulu zamannya masih pakai BB ya. Nah, teman aku itu telepon, dia bilang gini ke aku, kan tetanggaan ya. Si ibu ini dari keluarga mantan lu meninggal gitu kan. Seriusan kataku gitu. Iya tuh kan pernah. Jadi dari keluarga mantan meninggal. Siapanya mantan? Adik ibunya. Adik ibunya, bibinya lah ya. Nantinya lah ya gitu ya. Dari keluarga yang mantan meninggal di hari itu gitu. Di hari pas aku di hari aku pas udah ijab kabul. Oh, di hari kamu pernikahan. Jadi dikasih tahu sama si Kiai, kenapa saya suruh nikah? Karena apa? Karena kamu tuh nggak akan bisa lepas. Dia mau kamu pacaran sama siapapun, tetap larinya ke dia lagi. Jadi nggak akan bisa lepas gitu maksudnya kamu dipelet. Ya semacam itulah mungkin ya kali gitu. Pokoknya Emang nggak dia akan cinta bisa banget lepas. sama kamu? Kenapa? Dia bucin banget sama kamu? Kurang tahu ya. Cuman dianya juga selingkuh. Dianya juga selingkuh kan waktu pas putus itu gitu.